Ibu, ketika mau pilihan apa saja, haji titik-titik, mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, Indonesia mayoritas Kristen. Yang pertama. Yang kedua, pencetus gerakan global Indonesia 2005 sampai 2020 ini siapa, di mana pencetusnya pada waktu Mukernas Arimatea ketika itu, yang menyampaikan itu siapa, sekarang di mana, bagaimana kiprahnya dia. Ayo cari Pak Diki Chandra. Apa pertanggungjawaban dia menyampaikan gerakan global gereja? Apa pertanggungjawaban dia? Justru sekarang menyerang umat Islam. Mau bicara cebong, mau bicara apa, sekarang ayo yang namanya Diki Chandra ketika itu menyampaikan gerakan global gereja 2005 sampai 2020 nyebong, takut kehidupan dunia. Saya nggak pakai tegingan enggak. Dia mau marah, mau manggil Yesus untuk ambil saya lebih takut sama Allah. Dan gaya hidup Kristen, baik individu, masyarakat maupun negara, itu perlu kita perhatikan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat realita yang ada? Ya. Kalau Ustadz tadi, ya, beliau go internasional untuk menyampaikan tentang Islam. Saya kalau sudah ada yang go internasional, saya lewat kampung-kampung saja. Gus Fikir di kalangan ibu-ibu tingkat RT itu nggak mudah untuk kita menyampaikan. Ketika door to door, ya, apalagi dengan adanya komunisme ini, ya, sudah mulai ada upaya untuk mengarahkan orang untuk semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari Allah. Ibu lihat, corona sampai hari ini belum pergi. Keadaan ekonomi seperti ini, ibu berdoa, sholat, kehidupan tidak berubah kan? Yuk ikut kami. Ini di ibu-ibu tingkat RT, di tempat-tempat yang kumuh seperti itu. Alhamdulillah, ya, ketika saya di Solo punya kegiatan bersama Mujahidah Solo Raya itu, ya, kalau penjenengan melihat YouTube pernah beredar Solo Kota Salib, ya, dan ada mujahidah-mujahidah yang ada di situ, itu saya bersama teman-teman Mujahidah Solo Raya. Bagaimana lewat baksos yang kita adakan, tidak hanya diberikan ceramah, kita mengadakan baksos, mereka yang tadinya murtad mau balik lagi ke Islam. Kenapa? Satu, waktu dia masuk Kristen, oke, dibantu sembako, tapi kan setelah dibantu sembako, dibacakan ayat Alkitab, berikan kepada raja apa yang raja butuhkan, ya, disuruh kasih persembahan supaya kebun anggurmu berbuah banyak. Akhirnya mereka harus menyerahkan persembahan, sementara ekonomi mereka ekonomi lemah. Akhirnya apa? Nggak bisa ngasih uang persembahan, nggak bisa setor perpuluhan. Padahal untuk setor perpuluhan itu mereka sampai cari hutangan. Udah harus setor perpuluhan, harus bayar hutang, kehidupannya semakin susah. Akhirnya apa? Baliklah ke
Islam. Di Islam dikasih bantuan tanpa harus memberikan sumbangan, bahkan dibantu oleh lembaga-lembaga zakat yang ada. Tapi kita tidak hanya mengatakan kamu menjadi penerima, tapi kita juga menyadarkan untuk akidah mereka. Nah, sekarang saya mau mengingatkan kembali, ya mungkin yang Arimatea awal, ya Mas Iwan dan lainnya yang kita Arimatea awal, ya. Dulu di Citanas ya, di Puncak ya, di Puncak. Saya masih ingat Pak Diki menyampaikan gerakan global gereja tahun 2005 sampai 2020. Dimulai 2005, golnya 2020. Indonesia mayoritas Kristen. Mulai 2006 saya menyampaikan ini gerakan global gereja, tapi saya dicibir. Ada yang bilang Bu Dewi ini sudah masuk Islam tapi pikirannya pikiran Kristen. Ya udah, saya terima aja, dicibir ya. Ada lagi yang bilang orang Islam masih baru ya, ngomongnya sudah seperti itu. Saya terangkan, Indonesia mayoritas Kristen bisa terjadi dua hal. Yang pertama, terjadi migrasi, perpindahan dari non-Kristen kepada Kristen, baik melalui Supermi, melalui Suparmi ya, lewat ekonomi, lewat pernikahan. Real itu kita lihat. Tapi yang kedua ini Bapak Ibu ya, Indonesia mayoritas Kristen, silahkan casingmu Islam, silahkan casingmu Islam, silahkan mau namamu, silahkan pakaianmu, silahkan wes, sholatmu masih sehari 5 kali, silahkan. Tapi bagaimana pola-pola pemikiran, pola-pola kehidupanmu sudah jauh dari nilai-nilai keislaman ya. Saya masih ingat Pak Mowo Purwito pernah menyampaikan Christianity without religion, bertuhan tanpa, itu memikirkan agama itu. Jadi agama apa aja baik, lihat aja Indonesia mayoritas Kristen, lihat pejabat-pejabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kemudian Om Santi dan lainnya, namanya Islam, agama di KTP-nya Islam, masih sholat Jumatan, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena takut kehilangan dunia. Jadi seperti ini sudah berkali-kali diancam mau dibunuh. Saya 2003, seluruh harta pemberian orang tua saya sejak saya lahir kecuali air susu ibu sudah diperhitungkan dan harus saya kembalikan. Alhamdulillah saya kembalikan. Saya sudah 17 tahun dicoret dari daftar keluarga. Saya tidak lagi diakui, mulai nenek saya, mulai mbah saya, sampai anak kandung saya dari pernikahan saya pertama sudah 17 tahun tidak mengakui saya. Sudah 17 tahun saya jangankan mendengar, jangankan melihat wajahnya, mendengar suaranya pun saya sudah 17 tahun tidak mendengar. Jadi saya sudah kehilangan harta, kehilangan keluarga, bahkan ancaman ya, dibunuh sudah berkali-kali, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bosan mereka. Islam sejak kecil haji ya, lihat aja baliho ketika mau pilihan apa saja, haji titik-titik mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Indonesia mayoritas Kristen, itu yang pertama. Yang kedua, pencetus gerakan global Indonesia 2005 sampai 2020 ini siapa, di mana pencetusnya pada waktu Mukernas Arimatea ketika itu, yang menyampaikan itu siapa, sekarang di mana, bagaimana kiprahnya dia. Ayo cari
Chandra. Apa pertanggungjawaban dia menyampaikan gerakan global gereja? Apa pertanggungjawaban dia? Justru sekarang menyerang umat Islam. Mau bicara cebong, mau bicara apa, sekarang ayo yang namanya Diki Chandra ketika itu menyampaikan gerakan global gereja 2005 sampai 2020 nyebong takut kehidupan dunia. Saya tidak pakai teknik alih-alih, enggak. Dia mau mana? Mau manggil Yesus untuk ambil saya lebih takut sama Allah. Saya takut dilaknat sama Allah. Kalau sampai saya jadi pengkhianat Islam, saya takut pengadilannya Allah. Saya gak takut pengadilan manusia. Yang kedua, mohon maaf kalau ini di tempat umum saya tidak boleh menyebut. Kalau sampai saya menyebut, pasti dari pihak keamanan sudah mengambil saya. Apa sambutan menteri kita? Pakai Injil Matius. Silahkan agamamu Islam. Tapi kenapa sambutan harus pakai Injil Matius? Kenapa tidak menggunakan kesempatan untuk menyampaikan tentang Islam? Selanjutnya lagi, siapa penguasa Indonesia ini? Siapa sekarang?